Pemirsa, Lebaran tinggal menghitung hari, mudik sudah ada di depan mata. Sudahkah Anda mempersiapkan mudik tahun ini? Lalu bagaimana persiapan jalur-jalur mudik baik di tol maupun di arteri? Berikut pemirsa telusur kasus infrastruktur bersolek hadapi mudik Lebaran oleh jurnalis Metro TV, Reda Fulvi dan juru kamera Venus Aksa untuk Anda. Lebaran tinggal menghitung hari. Itu artinya kita sudah mulai masuk ke musim mudik, pemirsa. Lalu bagaimana persiapan jalur mudik baik di jalur tol maupun di jalur arteri? Apakah sudah siap untuk menyambut pemudik pada Lebaran 2026? Ikuti penelusuran kami. Lebaran tinggal menghitung hari, artinya musim mudik sudah di depan mata. Sudahkah Anda mempersiapkan mudik? Oleh-oleh, kendaraan, hingga rute yang akan Anda lewati. Tim Metro TV menelusuri beberapa jalur favorit mudik masyarakat dari arah Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satunya, ruas Kalimalang di Bekasi, Jawa Barat. Beberapa waktu lalu, kemacetan terus-menerus terjadi imbas jalan berlubang di Kalimalang. Jalanan ini kian parah karena hujan yang terus-menerus terjadi akhir-akhir ini. Di sejumlah persimpangan juga jadi titik rawan kemacetan, sebab banyak kendaraan yang akan berbelok maupun menyeberang. Pemirsa, ini adalah salah satu jalur arteri yang ada di Jalan Kalimalang, tepatnya di persimpangan Caman, yang sempat mengalami kerusakan jalan cukup parah, namun saat ini memang sudah mulai diperbaiki. Karena ini bisa dibilang salah satu titik krusial yang akan dilalui oleh pemudik dan sekarang sudah mulai mendekati hari Lebaran. Nah, tapi bukan hanya jalan yang rusak di jalur arteri yang menjadi PR bagi stakeholder terkait, tapi persimpangan misalnya di Simpang Caman ini juga rawan kemacetan. Kemudian apabila ada pasar tumpah yang biasanya mulai bermunculan ketika jelang Lebaran, kemudian ada di beberapa titik juga seperti tempat peristirahatan atau SPBU itu juga cukup rawan terjadi kemacetan di jalur arteri. Itu kalau di jalur arteri, pemirsa. Kalau di jalur tol, ini yang perlu Anda perhatikan juga, total ada 10 jalur tol fungsional gratis selama arus mudik dan balik 2026. Ini di Pulau Sumatera ada 3 ruas tol, kemudian di Pulau Jawa ada 6 ruas tol, dan di Pulau Kalimantan ada 1 ruas tol yang akan dibuka secara fungsional dan gratis. Sementara puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi pada 2 gelombang, yakni pada tanggal 14 sampai 15 Maret dan 18 sampai 19 Maret. Begitupun juga dengan puncak arus baliknya diprediksi akan terjadi di 2 gelombang pada tanggal 24 sampai 25 Maret dan 28 sampai 29 Maret. Nah, sementara itu pemirsa, pada tanggal 17 sampai 20 Maret 2026 ini ada beberapa ruas tol yang perlu Anda perhatikan karena akan dilakukan kebijakan GG atau ganjil genap, sehingga Anda perlu memperhatikan plat nomor kendaraan Anda jika ingin melewati ruas-ruas tol ini. Lalu bagaimana secara keseluruhan terkait persiapan dari mudik Lebaran 2026? Di Jawa Tengah, jalur pantai selatan atau Pansela perbaikan jalan dikebut guna menyambut pemudik tahun ini. Sejauh 66,67 km ruas Pansela ditargetkan dihilubang pada H-10 Lebaran. Tak hanya jalur arteri, namun jalan rusak, berlubang, dan tak rata juga ditemukan di ruas tol seperti tol Kebonjeruk hingga Cikupa yang jadi salah satu jalur utama menuju Tangerang dan Merak. Beberapa titik jalan tol terlihat masih memprihatinkan hingga memaksa pengendara memperlambat laju kendaraan. Agak padat sama jalannya berlubang sekarang. Kondisi saya lagi mau arah pulang ke Lampung. Ganggu nggak? Cukup ganggu. Macetnya parah kadang-kadang sampai, apalagi lagi kondisi hujan dan banyak cuaca buruk ya. Kalau untuk jalan, kalau dari Kebonjeruk sampai ke sini ini agak bagus. Cuman kalau ke sananya sampai di Bitung kurang baik gitu. Ini ganggu sekali. Itu boleh dijelasin nggak jalanannya, ganggunya kayak gimana? Ganggunya banyak genangan air, lubang, seperti itu aja. Musim mudik Lebaran sudah di depan mata. Diprediksi akan ada 143,9 juta orang yang melakukan pergerakan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut sejumlah persiapan sudah dilakukan, baik di jalur tol, arteri,
tempat ibadah maupun tempat wisata dan titik-titik rawan kemacetan. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah tentang work from anywhere dari awal. Kebijakan pemerintah tentang Sumbu 3 SKB dari awal. Ini sangat strategis sehingga pola-pola pengamanan pada operasi ketupat ini ada 5 klaster. Yang pertama jalan tol, yang kedua arteri, yang keempat tempat penyeberangan termasuk bandara, stasiun, terminal, yang keempat adalah tempat-tempat ibadah, dan yang kelima adalah tempat-tempat wisata. Semuanya sudah kita survei dan kita sudah siap melaksanakan pengamanan itu. Operasi mudik tahun ini adalah operasi kemanusiaan. Tagline dari Bapak Kapolri, mudik aman, keluarga bahagia. Jadi kita hadir di lapangan memastikan bahwa rangkaian kegiatan, mudik, balik, Idul Fitri, dan lain sebagainya, itu harus aman. Maka dari itu kami mengharapkan kepada pengguna jalan, para pemudik, baik balik, betul-betul mengatur manajemen perjalanan. Anda mau pakai kendaraan apa? Mau kemana? Mau istirahat di mana? Berapa jam saya harus istirahat? Mau ke rest area mana? Ini harus dikelola dengan baik, sehingga kendaraannya itu siap, layak untuk digunakan, pengemudinya sehat, dan jaga stamina Anda dengan riang gembira melakukan perjalanan selamat sampai tujuan. Hajatan tahunan terbesar bagi masyarakat Indonesia, mudik sudah di depan mata. Sejumlah persiapan sudah dilakukan, meskipun masih ada PR-PR yang perlu segera dibereskan. Kalau Anda pemirsa, sudah siapkah menyambut mudik Lebaran 2026? Dari Jakarta, tim liputan Metro TV.